Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Meisya akan menjelaskan langkah-langkah pada lab attendance, timesheets, kontrak, dan overtime. Untuk pengerjaan lab kali ini menggunakan metode multi-user dan multi-browser. Pertama kita akan menduplikasi database. Pertama buka halaman login Odoo SOL menggunakan localhost. Lalu klik manage database. Lalu pada database yang ingin diduplikat, klik duplicate. Lalu beri nama database. Misalnya dengan npm_attendance. Lalu klik continue. Lalu database yang akan berhasil ditambahkan akan ada pada daftar database. Pertama, kita akan memastikan modul attendance setelah terinstall. Klik database attendance, lalu lakukan login sebagai administrator. Klik modul apps, lalu lakukan pencarian attendance pada search bar untuk memastikan modul attendance telah terinstall. Lalu lakukan login sesuai user yang telah diassign, misalnya pada lab ini adalah Pita, dan dua user lainnya, Petra dan Putri. Klik modul attendance. Lalu akan muncul halaman untuk check-in. Klik check-in untuk melakukan check-in. Jika sudah diklik, akan muncul informasi waktu user saat melakukan check-in. Kemudian, akan muncul opsi untuk check-out. Klik check-out untuk melakukan check-out. Jika sudah check-out, akan muncul informasi waktu user saat check-out. Selanjutnya, sebagai administrator, buka modul attendance, lalu klik attendances pada navbar untuk melihat report dari kehadiran karyawan. Selanjutnya, untuk mengimport master data attendance, pada halaman attendances, klik favorites, lalu klik import records. Lalu klik upload file dan unggah file master data. Untuk memeriksa validitas data, klik test, dan jika sudah valid akan muncul everything seems valid. Nah, jika berhasil diimport, tampilannya akan seperti ini. Lalu buka bagian configurations pada navbar dan pada bagian extra hours centang count extra hours dan isi field yang ada sesuai ketentuan pada soal. Lalu buka modul attendances dan klik reporting pada navbar untuk melihat report dari kehadiran karyawan. Untuk dapat melihat chart dengan lebih mudah, lakukan filter dan akan muncul chart attendances analysis. Berikut contoh bar chart untuk kehadiran pada bulan September 2024. Bar chart di atas menunjukkan jumlah hours work dari masing-masing employee. Misalnya Pita bekerja selama lebih dari 12 jam pada tanggal 23 September 2024 dan bekerja sekitar 10 jam pada tanggal 24 September 2024. Petra dan Putri bekerja selama sekitar 9,5 jam pada tanggal 24 September 2024. Nah, dari bar chart ini dapat diketahui bahwa Pita bekerja paling lama di antara ketiga employee tersebut. Selanjutnya untuk timesheets, kita harus memastikan dulu bahwa modul timesheets telah terinstall dengan login sebagai administrator. Klik modul apps lalu lakukan pencarian timesheet pada search bar untuk memastikan modul timesheet telah terinstall. Selanjutnya buka link berikut untuk mengunduh modul HRMS Overtime. Selanjutnya kita akan ekstrak isi file terdownload pada folder add-ons seperti lab sebelumnya. Pada file manifest.py di folder HRMS Core, masukkan modul-modul yang telah di-download tadi pada bagian depends. Lalu pada modul apps, klik update app list dan klik update. Lakukan pencarian overtime pada search bar dan activate modul HRMS overtime untuk mengaktifasi modul. Selanjutnya buka modul overtime request untuk memastikan bahwa modul telah teraktivasi. Nah, jika sudah teraktivasi akan seperti berikut. Nah, sebagai atasan dari Pita, masuk ke modul timesheet sebagai Petra. Untuk membuat timesheets baru, klik new dan buat 2 timesheet sesuai ketentuan. Untuk mengimport master data, klik favorite dan klik import records.
klik upload file, dan unggah file master data. Untuk mengecek validitas data, klik test. Dan jika sudah valid, akan muncul everything seems valid. Dan klik import. Jika telah diimport, maka tampilan master data akan seperti ini. Sebagai administrator, buka modul settings, lalu klik manage users, buka Petra, dan pastikan Petra memiliki akses sebagai administrator pada modul contracts. Sebagai Petra, buka juga modul employees dan buka halaman employee dengan skenario overtime. Pada kasus kali ini adalah Pita. Klik tombol contracts yang sekarang berjumlah 0. Lalu akan mengarah pada halaman pembuatan kontrak. Klik create, lalu isi kontrak sesuai ketentuan pada soal. Lalu buka kembali kontrak Pita dan buka tab salary information. Isi field sesuai ketentuan dan klik running untuk menjalankan kontrak. Sebagai administrator, buka modul settings dan klik manage user dan buka halaman dari user Pita. Ubah akses Pita pada mode contracts dengan sebagai employee manager. Buka modul overtime request dan klik overtime types pada navbar. Klik new untuk menambah overtime types yang baru. Lalu isi field sesuai ketentuan pada soal, yaitu cash hour. Selanjutnya, sebagai Pita, kita akan membuka modul overtime request. Dan untuk membuat overtime request yang baru, klik new dan isi sesuai ketentuan pada soal. Kemudian, untuk mensubmit overtime request, klik submit to finance. Lalu selanjutnya sebagai Petra, buka overtime request tersebut dan isi overtime type sebagai cash hour. Selanjutnya perlu diperiksa kalau sesuai jam overtime yang diajukan Pita, apakah sudah sesuai dengan attendances yang ada. Dan dapat diketahui bahwa sudah sesuai, dan maka selanjutnya overtime request Pita akan di-approve oleh Petra dengan mengklik approve. Selanjutnya kita perlu login sebagai Heru, yaitu ketua seksi payroll, dan masuk ke modul payroll. Kliknya untuk membuat payslip baru. Lalu isi payslip dan lakukan pengecekan bahwa overtime yang diajukan telah berhasil dan dimasukkan nantinya pada slip gaji pada bagian other inputs. Selanjutnya, untuk membuat skenario penolakan sebagai Pita, buka modul overtime request dan overtime request baru. Dan buat overtime request baru sesuai ketentuan. Seperti sebelumnya, klik submit to finance. Sebagai Petra, buka modul attendances dan klik reporting, dan periksa apakah jam overtime yang diajukan telah sesuai. Ternyata jam overtime Pita tidak sesuai. Maka buka overtime request Pita dan klik reviews. Status overtime request akan berubah menjadi reviews. Sekian dari saya, terima kasih.